Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, ketemu lagi dengan Teacher As dalam mata pelajaran perencanaan bisnis. Nah, untuk kali ini kita membahas materi tentang prosedur pengurusan izin usaha. Perizinan usaha diperlukan untuk mendukung kegiatan operasional usaha, baik usaha perseorangan, usaha kecil dan menengah, maupun usaha berskala besar. Di Indonesia, pendirian usaha diatur dalam undang-undang, yaitu melalui peraturan daerah dan peraturan dari Departemen Perdagangan, serta departemen dan instansi yang terkait dengan bidang usaha yang akan dijalankannya. Prosedur atau langkah yang harus dilalui oleh seorang wirausaha untuk bisa mendirikan usaha, apalagi usaha tersebut berbadan hukum, yaitu antara lain yang pertama membuat surat izin tempat usaha, membuat surat izin usaha perdagangan, mengurus nomor pokok wajib pajak, membuat nomor registrasi perusahaan, serta membuat AMDAL. Apa saja yang harus kita lakukan ketika ingin membuka usaha? Yang pertama, kita harus mengurus surat izin tempat usaha atau disebut juga dengan situ. Nah, adapun proses untuk mengurus itu ini adalah yang pertama kita meminta izin tetangga yang diketahui oleh RT RW serta diteruskan ke kelurahan. Yang kedua, kita mengajukan permohonan izin tempat usaha di kantor camat dengan membawa persyaratan sesuai dengan yang ditentukan. Kemudian yang ketiga, bahan yang sudah kita lengkapi tersebut nanti akan diproses, kemudian paling lama selama 14 hari maka situ tersebut akan terbit. Yang kedua, kita mengurus surat izin usaha perdagangan atau disebut juga dengan SIUP. SIUP merupakan surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan. Nah, SIUP yang akan kita urus nanti terbagi atas 3. Yang pertama ada disebut dengan SIUP kecil. SIUP kecil ini diberikan kepada perusahaan yang memiliki modal dan kekayaan bersih sebesar 200 juta. Yang kedua, SIUP menengah. SIUP menengah ini diberikan kepada perusahaan yang memiliki modal sebesar 500 juta. Kemudian yang ketiga, SIUP besar. SIUP besar diberikan kepada perusahaan yang memiliki modal sebesar lebih dari 500 juta di luar aktiva tetap. Adapun syarat untuk memperoleh SIUP ini adalah yang pertama fotokopi identitas diri, yang kedua fotokopi dari akta notaris, kemudian ada fotokopi NPWP, fotokopi SIUP dan materai serta pas foto identitas si pengusaha tadi. Sudah menjadi ketetapan pemerintah bahwa setiap wajib pajak baik individu atau pemilik perusahaan harus mempunyai nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Nah, untuk memperoleh NPWP, setiap wajib pajak mendaftarkan diri ke kantor pelayanan pajak yang sesuai dengan domisili wajib pajak. Nah, wajib pajak kemudian mengisi formulir pendaftaran dan melampirkan persyaratan administrasi yang sudah ditetapkan oleh kantor pajak tersebut. Yang keempat, kita mengurus nomor registrasi perusahaan atau disebut juga dengan NRP. NRP adalah daftar catatan resmi sebagai bukti bahwa perusahaan atau badan usaha telah melakukan wajib daftar perusahaan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Yang kelima ada kita sebut dengan analisis mengenai dampak lingkungan atau kita sebut juga dengan AMDAL. Analisis mengenai dampak lingkungan adalah keseluruhan proses yang meliputi penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan bagi berbagai usaha atau kegiatan terpadu. Dengan kata lain, AMDAL adalah studi mengenai dampak penting usaha atau kegiatan terpadu yang direncanakan terhadap lingkungan hidup dalam satu kesatuan ekosistem dan melibatkan kewenangan lebih dari satu instansi yang bertanggung jawab. SIUP yang diperoleh oleh seorang pengusaha dilarang digunakan untuk kegiatan berikut ini.
Pertama, kegiatan yang tidak sesuai dengan kelembagaan dan kegiatan usaha. Yang kedua, kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dengan menawarkan janji keuntungan yang tidak wajar. Ketiga, kegiatan perdagangan barang dengan sistem penjualan langsung. Yang keempat, kegiatan perdagangan jasa survei. Yang kelima, kegiatan perdagangan berjangka komoditi. Dan yang keenam, pedagang besar dilarang melakukan kegiatan sebagai pengecer atau pedagang informal. Perizinan usaha diperlukan untuk mendukung kegiatan operasional usaha. Apabila usaha kita sudah memiliki izin, maka kita tidak perlu khawatir lagi. Adapun bidang usaha yang memerlukan izin usaha tersebut adalah yang pertama, usaha perdagangan memerlukan surat izin usaha perdagangan dari Departemen Perdagangan. Yang kedua, usaha di bidang kepariwisataan memerlukan surat izin usaha kepariwisataan dari Departemen Kebudayaan dan Pariwisata. Yang ketiga, usaha jasa konstruksi memerlukan surat izin usaha jasa konstruksi dari Departemen Pekerjaan Umum. Dan yang terakhir, usaha di bidang industri memerlukan surat izin usaha perindustrian yang dikeluarkan oleh Departemen Perindustrian. Nah, demikian materi kita hari ini. Minggu depan kita lanjutkan kembali. Sampai jumpa.